Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang seorang yang terlepas dari cengkraman horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Keluarga terakhir. Aku sudah bilang kan kalau aku tidak mau ikut-ikutan, ujar Pak Sidik berbisik. Wajahnya nampak sangat marah. Namun ia sepertinya tahan agar tidak terjadi keributan lagi. Wanita itu melotot tajam ke arah Pak Sidik, lalu berjalan dengan langkah yang sangat kasar meninggalkan Pak Sidik. Keesokan harinya, setelah azan subuh, terdengar pemberitahuan tentang kematian seseorang yang bernama Haji Manang. Pak Sidik yang baru saja akan duduk di pelataran rumahnya pun sangat terkejut. Lama sekali ia menatap kosong ke arah pohon di halaman rumahnya. Lalu sesaat kemudian ia segera tersadar dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia membisikkan sesuatu pada istrinya, dan istrinya yang tengah mencuci beras itu pun nampak melongo, dan raut wajahnya juga berubah. "Cepat bangunkan anak-anak, kalian harus pergi dari sini secepatnya," ujar Pak Sidik dengan bibir gemetar. Beras yang tadi dicuci istrinya itu jatuh berserakan, dan sebagian jatuh ke genangan air kotor yang ada di bawah dapur. Lalu dengan tergesa-gesa, istrinya segera berjalan ke arah kamar anaknya dan membangunkan satu persatu anak-anaknya. Saat mereka sudah siap, Pak Sidik langsung menyuruh anak dan istrinya untuk segera pergi. "Lalu kamu bagaimana, Bah?" tanya istrinya. "Kamu jangan khawatirkan aku akan segera menyusul kalian. Cepatlah bawa anak-anak pergi ke kota. Ini uang tabunganku, bawa saja. Insya Allah cukup untuk kalian bertahan di kota selama sebulan," ujar Pak Sidik seraya menatap wajah anak dan istrinya bergantian. Saat akan pergi, anak-anaknya kembali menatap ayah mereka, namun langsung ditarik oleh ibunya agar cepat-cepat melangkah. 2 bulan sudah berlalu, namun Pak Sidik tidak pernah datang menyusul anak dan istrinya ke kota. Uang tabungan mereka sudah lama habis, dan sekarang istrinya terpaksa harus menjadi kuli di sebuah pasar. Untungnya Bu Sidik tidak kalah kuat bila dibandingkan dengan kuli laki-laki di pasar itu. Sementara 3 anaknya yang tak pernah ia izinkan untuk membantunya, dikarenakan anak-anak tersebut pada waktu itu masih kecil-kecil. Yang paling tua masih berusia 14 tahun, yang kedua berusia 11 tahun, dan adik mereka masih berusia 6 tahun lebih. Bertahun telah berlalu, berkat kegigihan ibunya, kini mereka sudah mempunyai toko sendiri, dan juga tempat tinggal yang cukup layak meski tidak terlalu besar. Usia si sulung sudah menginjak 23 tahun. Ia kini juga telah bekerja di sebuah pabrik bersama dengan adiknya. Kita sebut saja namanya Rifat dan Rifan. Sementara adik mereka yang perempuan membantu ibu mereka di toko. Di suatu hari, saat mereka sedang berkumpul, Rifat mulai mengalihkan pembicaraan mereka dengan menanyakan tentang penyebab mengapa mereka pindah ke kota. Awalnya ibu mereka tak ingin menceritakannya, namun karena ia terus didesak oleh kedua pemuda itu, lalu ia pun menceritakan apa yang ia tahu di waktu dulu. "Dulu, ayahmu itu sebelum menikah denganku, ia merupakan salah satu anggota penganut aliran sesat. Tak satu pun orang-orang di desa tahu akan hal itu, karena mereka sangat pintar dalam menyembunyikan rahasia mereka. Mereka membujuk satu persatu dari warga di desa itu agar mau ikut dan percaya dengan apa yang mereka anut. Jika iman orang itu kuat, mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya, agar rahasia mereka tidak terbongkar dari mulut orang tersebut.
Dan pada saat ayahmu mulai mendekati kami, nenek dan kakekmu serta aku dan kakakku yang juga merupakan paman dan bibimu. Tapi keadaan terbalik saat ayah kalian mulai jatuh hati padaku. Ia mulai belajar tentang Islam dan memutuskan untuk keluar dari anggota pengikut aliran sesat tersebut dan berjanji atas nama kita semua untuk tidak akan pernah membuka mulut tentang siapa mereka. Dan jika janji itu dilanggar, maka kita semua akan dilenyapkan. Namun sudah berpuluh tahun sejak saat itu, mereka terus saja mengusik kehidupan kami dan terus saja menemui ayahmu. Lalu kakekmu yang curiga pun langsung mengikuti mereka saat mereka mengajak ayahmu bertemu keluar desa. Namun naas, 2 hari setelah menceritakan kejadian itu, kakek kalian meninggal dengan cara yang sungguh tidak wajar. Cerita itu diakhiri dengan isak tangis oleh Bu Sidik yang kembali dipaksa untuk mengingat kejadian-kejadian tersebut. Aku tidak menyangka kalau itu benar-benar ada, ujar Rifat tak percaya. Lalu mengapa saat itu harus pindah subuh-subuh dari rumah, Bu? Tanya Rifat. Bu Sidik menghela nafas panjang, lalu menghapus pelan air matanya. Sebelum kita mendadak pindah, ayahmu sudah didatangi oleh bibimu yang ternyata sudah ikut bergabung dengan kelompok tersebut. Ia mengajak ayahmu untuk kembali bergabung dan rela menyerahkan kalian untuk dididik oleh mereka, dan juga mengatakan kalau tinggal 7 keluarga lagi yang belum bergabung dengan mereka, termasuk keluarga kita. Namun ayahmu dengan keras menolak dan tetap tidak mau jika kita semua harus ikut kelompok itu. Dan keesokan harinya, salah satu kepala keluarga yang kemungkinan menolak untuk bergabung itu pun dikabarkan meninggal. Dan itu tentu saja membuat takut ayahmu. Ia takut akan nasib kita, makanya dia menyuruh kita pergi dari desa itu. Sementara ia berpura-pura untuk tetap tinggal di sana. Setelah kita pindah, aku tak tahu lagi apakah ayahmu selamat atau kembali bergabung dengan orang-orang itu. Isak Bu Sidik. Rifat menghela nafas, pikirannya melayang-layang. Sementara Rifan masih terlihat tidak percaya. Apa cerita yang ibu ceritakan benar? Tanya Rifan. Meski tidak ada yang tahu selain kelompok mereka, namun aku yakin yang diceritakan ayahmu juga kakekmu itu benar adanya. Bahkan saudara-saudaraku pun sudah ikut di dalamnya. Jawab Bu Sidik. Kalian mau makan apa? Aku mau memasak makanan dulu, ujar Bu Sidik mengalihkan pembicaraan. Aku ingin pulang menjemput Abah, ujar Rifat di suatu hari saat ibunya sedang memasak. Bu Sidik terdiam. Ia sama sekali tidak menanggapi perkataan anaknya itu. Tapi rupanya meski tak digubris ibunya, Rifat sudah siap dengan barang bawaan serta tekadnya. Dan di luar, Rifan juga sudah bersiap menunggu Rifat. Melihat keseriusan anak-anaknya, Bu Sidik langsung menggeleng. Tidak, kalian jangan ke sana lagi. Ayah kalian menyuruhku untuk membawa kalian semua untuk bersembunyi. Tapi sekarang kau akan kembali ke sana, bentak ibunya. Lalu apa ibu tak pernah sekalipun memikirkan bagaimana nasib Abah? Tanya Rifat. Bu Sidik terdiam, air matanya mulai menetes. Percayalah Bu, aku dan Rifan akan baik-baik saja. Kami hanya ingin menjemput Abah agar kita bisa berkumpul lagi seperti dulu, ucap Rifat. Dan kami tetap akan berangkat Bu, dengan atau tidak tanpa izin dari ibu, lanjut Rifat, membuat ibunya semakin sedih. Sekian lama terdiam, akhirnya Bu Sidik mengizinkan dengan syarat mereka harus berpura-pura sebagai orang lain jika sudah sampai di desa. Itu tidak masalah Bu, karena kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ibu hanya perlu berdoa dari sini, itu sudah cukup, ucap Rifat. Namun saat mengantarkan kedua anaknya pergi, Bu Sidik tidak mau melepaskan pegangan tangannya dari Rifat dan Rifan. Kami pasti akan kembali Bu, ujar Rifat seraya melepas tangan ibunya. Kalian harus saling menjaga dan jangan pernah meninggalkan senjata di sembarangan tempat.
Pesan Bu Sidik lalu bergantian mencium anak-anaknya. Seminggu telah berlalu. Rifat dan Rifan baru sampai di desa itu. Mereka mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah diharuskan, karena sebelumnya mereka mengalami suatu gangguan di perjalanan. Saat sedang berjalan, keduanya berpapasan dengan salah satu warga. Setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, keduanya pun diantar ke rumah kepala desa. Di rumah kepala desa, mereka berdua disambut dengan sangat baik dan hangat. Mereka berdua juga disuguhi berbagai macam makanan khas dari desa tersebut. Jadi kami akan mensurvei dulu lokasinya, Pak. Mungkin kami butuh waktu sekitar 1 mingguan untuk itu. Barulah nanti kami akan melaporkannya pada atasan, ucap Rifat. Iya, boleh. Kalau begitu kalian tidur di rumah saya saja. Kebetulan saya mempunyai rumah satu lagi di belakang sana. Kalian bisa menempatinya selama kalian di desa ini, ujar kepala desa itu dengan sangat ramah. Ia juga mengantarkan langsung kedua pemuda itu ke rumah yang dimaksudkan. Dan di sana ternyata sudah disiapkan 2 buah kasur dan beberapa macam peralatan yang bisa keduanya gunakan. Apa ini tidak terlalu berlebihan, Pak? Tanya Rifat mulai sungkan dengan kebaikan dan keramah tamahan Pak Kades tersebut. Ah tidak, kalian kan akan membantu memajukan desa kami. Jadi kalian harus diperlakukan dengan baik, mempunyai ruangan istirahat yang nyaman, dan juga ruangan untuk bekerja yang tenang, ucap Pak Kades. Ya sudah, kalian istirahatlah, besok saya akan mengajak kalian ke lokasinya, ujar Pak Kades seraya melangkah keluar. Sepeninggalnya Pak Kades, Rifan mulai membanding-bandingkan dengan cerita ibunya. Wajar kan kalau aku tidak percaya? Karena ya memang orang-orang di sini sama sekali tidak satu pun yang sama dengan apa yang ibu ceritakan, ujar Rifan. Van, fokus dengan niat awal kita. Jangan berpikir seolah-olah kau yang paling benar dalam hal menilai orang, karena kau ini hanya menilai orang dari luarnya saja, ujar Rifat mulai kesal. Rifan menghela nafas lalu menjatuhkan diri di kasur. Beberapa saat saja ia sudah terhanyut ke dalam mimpi. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Rifat sudah bangun dan mandi. Beberapa saat setelah berpakaian, anak gadis Pak Kades memanggil keduanya untuk sarapan bersama di rumahnya. Singkatnya setelah sarapan, mereka duduk-duduk di serambi rumah Pak Kades dan bercerita ke sana kemari. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya kedua pemuda itu dibawa berkeliling desa. Rumah ke rumah mereka datangi. Dan tibalah saat mereka lewat di rumah masa kecil Rifat dan Rifan dulu. Rumah itu nampak sudah sangat tidak terurus. Itu rumah siapa, Pak? Kenapa dikosongkan? Tanya Rifat menunjuk rumahnya dulu. Oh, itu rumah milik Sidik. Semenjak istrinya kabur meninggalkannya dulu, dia jadi setengah gila dan sakit-sakitan. Lalu beberapa bulan setelahnya dia meninggal dunia, ujar Pak Kades. Rifat terpaku, ia tak menyangka jika ayahnya sudah meninggal. Sudah tidak ada harapan lagi, lebih baik kita pulang, ujar Rifat terlihat putus asa. Namun ia berubah pikiran saat mengetahui sebuah kenyataan yang berhasil ia curi dengar dari Pak Kades. Kita akan tetap di sini, jawab Rifat berbisik setelah beberapa saat baru saja masuk ke dalam rumah. Hah? Tapi tadi apa masih hidup? Mereka menyembunyikannya di sebuah tempat. Kita harus menemukan apa secepatnya, ucap Rifat. Rifan menatap bingung ke arah Rifat. Ia masih tak mengerti dengan penjelasan saudaranya itu. Lalu apa kau tahu di mana Abah? Tanya Rifan akhirnya. Rifat terduduk, perlahan ia menggelengkan kepalanya. Maka dari itu kita harus menemukannya dalam waktu 7-8 hari ini, jawab Rifat. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang seperti terdorong tak sengaja, dan seketika Rifat dan Rifan menghentikan pembicaraan mereka. Namun saat diperiksa di luar tidak ada siapapun, melainkan hanya seekor kucing hitam yang menatap tajam ke arahnya. Mereka berdua mulai merencanakan sesuatu dan juga membagi tugas agar tidak ketahuan oleh Pak Kades dan warga. Malam itu adalah malam keempat bagi keduanya setelah memulai pencarian.
Rifat memakai celana dan baju hitam agar tak terlihat di kegelapan. Ia mulai berjalan mengendap-endap menyusuri beberapa jalan. Hingga tibalah ia di sebuah rumah tanpa jendela dan pintu yang terletak lumayan jauh dari desa. Rifat berusaha mengintip ke dalam, namun tak ada celah sama sekali. Rifat tak menyerah begitu saja. Ia mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan benar saja, ternyata pintu masuknya ada di lantai rumah tersebut. Dengan sangat susah payah, akhirnya Rifat berhasil masuk ke dalam. Ruangan itu berbau apek dan bercak-bercak hitam di mana-mana. Dan tiba-tiba, bruk, seketika gelap mulai menyelimuti penglihatannya. Tiba-tiba rasa dingin dari air yang membasahi kepala hingga tubuhnya langsung menyadarkan Rifat. Dan saat itu ia sudah terikat pada sebuah kursi kayu. Aku sudah menduga bahwa kau ini adalah anak Sidik yang dulu berhasil dibawa kabur oleh ibumu. Dan pada saat kau menanyakan rumah kalian waktu dulu, apalagi saat aku melihat raut wajahmu ketika mendengar jawabanku tentang ayahmu, aku semakin yakin bahwa kalian adalah anak-anak Sidik, ujar Pak Kades itu tertawa. Rifat berusaha untuk meronta, untuk melonggarkan ikatannya. Namun semuanya sia-sia karena ikatan itu sepertinya sudah diikat mati pada tubuhnya. Pikirannya langsung melayang. Ia takut jika Rifan disakiti oleh orang tersebut. Ini sudah menjadi kehendaknya. Kau kembali ke sini untuk ikut bersama kami. Kembali pada apa yang seharusnya disembah. Lanjut lelaki itu. Tidak, kalian itu adalah orang-orang kafir. Kalian tidak punya agama. Kalian penyembah iblis, teriak Rifat. Seketika sebuah tamparan mendarat di wajah Rifat. Lelaki yang mengaku sebagai kepala desa itu begitu gusar dengan jawaban Rifat. Jangan pernah membanding-bandingkan aku dan kamu. Kau bicara seperti itu hanya karena kau belum pernah merasakan nikmat darinya. Jika kau sudah merasakan kenikmatan hidup yang dia berikan, aku yakin pasti kau akan mengajak semua orang untuk bergabung bersamamu. Maka dari itu, ikutlah bersama kami. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu, ujar lelaki itu lagi. Rifat memutar otaknya. Ia lalu beristighfar dan membaca 2 kalimat syahadat di dalam hatinya, lalu berkata, "Ya, kau benar. Aku akan ikut bersama kalian dan akan percaya dengan apa yang kalian percaya," ujar Rifat bergetar. Ia terpaksa menjawab seperti itu karena lelaki tersebut sudah memegang parang panjang bersiap untuk memotong leher Rifat. "Apa kau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu itu?" tanyanya lagi. Rifat langsung mengangguk. Air matanya mulai merembas keluar. Ia merasa malu pada almarhum ayahnya. "Baiklah, kau harus mengikuti sumpah padanya agar kau diterima menjadi bagian dari kami." Lalu ikatan tangan Rifat dilepaskan. Meski begitu, parang panjang tersebut masih diarahkan si lelaki itu pada lehernya. "Cabut rambutmu 7 helai dan lukai tanganmu 7 sayatan. Lalu tuangkan pada wadah ini. Cepat!" "Ya Allah, tolong maafkan aku ya Allah. Aku terpaksa untuk melakukan ini demi adikku agar dia bisa selamat," batinku. Lalu mulai berdiri dan mencabut rambutnya. Ia juga meneteskan darahnya ke dalam wadah. Rasa panas seketika menjalari tubuhnya. "Apa yang kau rasakan?" tanya si lelaki. Rifat diam. Ia tak mengaku merasakan panas tersebut di tubuhnya karena takut salah jawab yang akan membuatnya ke dalam masalah lagi. Dan ternyata si lelaki nampak puas mendengar jawaban Rifat. "Baiklah, ternyata kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu," ujar si lelaki tersebut seraya membuang parangnya. Rifat membaca sebuah surat di dalam hatinya, berharap bisa mendinginkan rasa panas yang semakin menjadi pada tubuhnya. Ia juga membaca 2 kalimat syahadat berulang-ulang, hingga tiba-tiba rasa panas itu mulai berkurang. "Rifat!" ujar si lelaki itu, merasa kalau Rifat tidak mendengarkan apa yang sudah dibicarakan panjang lebar. "Ada apa?" "Tidak Pak, tidak apa-apa." Lalu si lelaki tersebut melanjutkan penjelasannya tentang apa yang harus dilakukan Rifat dan lain-lain.
Saat orang itu lengah, Rifat mengambil parang panjang tersebut dan langsung menyerang si lelaki. Sekali tebas, kepalanya langsung putus dan darah menyembur kemana-mana. Rifat sempat kaget dan terduduk karena ia belum pernah membunuh orang. Namun ia teringat tentang perkataan ibunya. Lalu ia pun menjilati sebuah darah yang ada di parang tersebut, hingga ia pun kembali sedikit lebih tenang. Lalu tanpa pikir panjang, Rifat berusaha keluar dari sana. Dan setelah berhasil, ia langsung berlari ke arah rumah. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya sampai di dekat rumah Pak Kades. Di sana banyak sekali orang. Lalu dengan mengendap-endap, ia menuju ke rumah yang diperuntukkan untuk menginap oleh Kades sebelumnya. Singkatnya, saat ia sudah masuk ke dalam rumah itu, di sana sudah kosong, tidak ada Rifan, dan barang mereka pun sudah berhamburan. "Rifan," gumam Rifat lesu. Air matanya keluar tak tertahankan lagi. Dan saat ia sudah putus asa, sebuah tangan menyentuh pundaknya. "Shh, tadi mereka mencariku," bisik Rifan. "Bagaimana Abah?" tanya Rifan seraya menarik Rifat untuk bersembunyi. "Mereka sudah tahu siapa kita. Mereka sengaja menjebak kita agar kita tetap berada di sini," jawab Rifat pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki memasuki rumah itu. Rifan menyilangkan jari telunjuknya di bibir, lalu menutup mulutnya dengan rapat. Begitu juga dengan Rifat. Dan beberapa saat kemudian, suara langkah kaki itu pun kembali keluar. Pundak Rifat terasa dingin, dan ketika ia menyentuh pundaknya, ada sebuah cairan berlendir yang menempel di pundaknya. Seketika hal itu membuat Rifat hampir berteriak. "Tenang, tenang, di sini aman. Sepertinya orang-orang itu tidak tahu tentang tempat ini," ujar Rifan seraya terus berjalan memasuki ruangan yang berada di bawah lantai tersebut. Semakin mereka masuk ke dalam, bau-bau menyengat mulai menusuk hidung mereka, dan semakin lama semakin menjadi, hingga mereka tiba di sebuah ruangan. Penampakan di ruangan itu sangat menakutkan. Ada 4 mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Satu di antaranya adalah anak kecil. Rifat dan Rifan seketika menutup mulut mereka. Keduanya saling bertatap mata, seolah-olah memikirkan hal yang sama. "Apa kau memikirkan hal yang sama?" tanya Rifat. "Iya, kurasa." Lalu mereka berdua terus berjalan mencari jalan keluar yang kemungkinan berada di suatu tempat. Karena jalan masuk mereka tadi mungkin sudah tidak bisa diakses lagi. Ruangan itu lama-kelamaan berubah menjadi seperti lorong panjang yang membawa mereka terus masuk ke dalam tanpa adanya cahaya sedikit pun. Mereka berjalan dan merangkak di lorong itu hingga nampaklah sebuah cahaya yang menerobos ke celah dinding tempat tersebut. Mereka mencoba untuk menggali tanah yang menjadi dinding lorong itu. Tiba-tiba Rifat mengerang karena kukunya terlepas akibat terkena batu. Darah mulai mengucur. "Kenapa bau darahmu busuk, Fat?" tanya Rifan menghentikan galiannya dan mencoba memeriksa jari Rifat yang kukunya terlepas. Rifat menggeleng, wajahnya mulai terlihat panik. "Sudah, kamu tenang saja. Mereka tidak mungkin tahu di mana kita. Sebaiknya kita istirahat dulu," ujar Rifan. Saat sedang beristirahat, Rifan mulai meminta Rifat menceritakan apa yang terjadi padanya selama ia pergi mencari ayah mereka itu. Rifat dengan wajahnya yang mulai memucat menceritakan semuanya, juga tidak lupa tentang ia yang membunuh si Kades palsu. Rifat mengerutkan keningnya. Ia mulai merasa ada yang janggal dari cerita Rifat. Namun saat akan bertanya, ia langsung mengurungkan niatnya, lalu mulai mencoba menggali lagi. Sebelah tangannya sudah berhasil keluar dan Rifan pun semakin semangat untuk segera keluar dari tempat itu. Bruk, tanah-tanah itu berjatuhan mengenai tubuh Rifan. Lalu saat ia akan naik, ia langsung menyuruh Rifat untuk naik terlebih dahulu. "Kamu keluar duluan, Fat. Kamu kan sudah lemas dan sakit," ujar Rifan seraya berjongkok agar Rifat lebih mudah untuk naik. Singkatnya mereka berdua pun berhasil keluar. Dan ternyata di belakang mereka tepat berada di depan rumah yang tidak memiliki pintu itu, tempat Rifat membunuh si Kades palsu. "Di sana, aku membunuhnya di sana, Van,"
ujar Rifat menunjuk ke arah rumah tersebut. Di sana, ulang Rifan lalu tanpa pikir panjang. Sepertinya Rifan ingin membuktikan sesuatu. Ia pun mulai mencari jalan masuk ke dalam. Pintunya di bawah, ucap Rifat. Beberapa saat kemudian, Rifat pun akhirnya berhasil masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok Rifat yang terikat dengan sekucur tubuh yang melepuh. Rifan menutup mulutnya dan berjalan mundur. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia juga terus membuka tutup matanya, berharap sosok itu menghilang. Namun untuk kesekian kalinya, matanya terbuka dan tertutup. Sosok itu tetap ada. Tidak, ini pasti tidak nyata, ucap Rifan meyakinkan dirinya sendiri, lalu menarik nafas panjang dan berusaha untuk keluar dari tempat itu. Sesampainya di luar, ia sudah tidak menemukan Rifat. Dadanya naik turun, kepalanya seketika pusing. Namun Rifan terus mencoba untuk berlari dari tempat tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan jalan utama yang menghubungkan jalan itu dengan jalan yang lebih besar lagi. Cukup lama Rifan duduk menunggu kendaraan yang bisa ia tumpangi dan membawanya kembali ke perkotaan. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya sebuah truk membawa berbagai macam sayuran melaju ke arahnya. Rifan langsung berlari ke tengah jalan hingga akhirnya truk itu pun berhenti. Dan sopirnya pun membolehkan Rifan untuk menumpang sampai ke terminal. Kamu dari mana, nak? Tanya bapak-bapak yang juga sepertinya mau ke kota menjual hasil panen sayur mayurnya. Saya dan kakak saya dari desa D. Kakak saya dibunuh oleh orang-orang di sana, Pak, isak Rifan. Bapak-bapak itu saling bertatapan dengan temannya. Lalu setelah beberapa saat terdiam, ia pun berkata, desa itu sudah tidak ada, nak. Katanya dulu desa itu terkena sebuah wabah penyakit yang membuat orang di sana meninggal satu persatu dalam satu malam. Lalu banjir besar menyapu seluruh desa tersebut dan mayat-mayatnya tidak pernah ditemukan, bahkan sampai sekarang. Sejak saat itu, jalan di desa tersebut ditutup dan tidak pernah ada yang memasuki kawasan itu. Dan menurut beberapa orang pintar mengatakan kalau desa itu penyembah iblis. Dan kemungkinan penyebab utama mereka semua mati adalah murkanya Allah, nak. Cerita si bapak seraya bergidik dan memperlihatkan bulu-bulu tangannya yang merinding. Seketika dada Rifan terasa sesak. Lalu, bruk, saat ia terbangun dari pingsannya, terlihat sudah banyak sekali orang-orang yang mengelilinginya. Dan seorang ibu-ibu memberikannya segelas air putih. Lalu terlihat pula seorang laki-laki parubaya yang mengenakan jubah putih dan sorban putih berdiri di sampingnya. Orang itu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil mengelus kepala Rifan. Semua kejadian yang ia alami di desa bersama kakaknya pun seperti berjalan mundur, memperlihatkan detik-detik kematian kakaknya yang tiba-tiba saja seperti terbakar dari dalam. Setelah ia melakukan sumpah perjanjian dengan sosok yang sangat menyeramkan itu, Rifan kembali tersadar. Seketika matanya terasa panas dan terbakar. Dan beberapa saat kemudian, hawa dingin seperti es turun dari tangan lelaki parubaya itu dan mulai menjeleri bagian kepala Rifan dan seterusnya turun ke bagian tubuhnya hingga ke ujung kaki. Sesaat kemudian semuanya kembali normal. Hanya saja kini tubuhnya sudah sangat lemas. Oleh sebab itu ia dibawa ke rumah si lelaki parubaya dan diobati sampai ia kembali normal dan bisa pulang menemui ibunya. Seminggu telah berlalu. Kini Rifan sudah pulih dan sudah dipulihkan untuk pulang. Tubuhnya juga sudah diraja dan dimandikan oleh si lelaki parubaya. Dan semenjak kejadian itu hingga kini, Rifan selalu mengulangi kejadian-kejadian itu di dalam mimpinya. Awalnya memang sangat sulit dan menyakitkan, bahkan ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun percobaan bunuh dirinya tak pernah berhasil, hingga akhirnya Rifan mulai mencoba untuk berdamai dengan ketakutannya dan membiarkan mimpi itu tetap hadir di setiap tidurnya sebagai pengingatnya pada pengorbanan Rifat. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan.
Semoga cerita ini bisa menghibur teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.